Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di episode kali ini di podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan hari ini podcast kita akan ngebahas tentang apa yo? Tentang Hari Pekan ASI Sedunia. Tapi seperti biasa nih ya, sebelum kita mulai episode kali ini, jangan lupa dulu di subscribe channel YouTube kita di Dinkes Prof. Kalsel. Pastinya nyalakan juga loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari kita dan juga update video terbaru dari kita guys ya. Oke, dan hari ini Atifa udah bersama dengan Kak Ica Hasan Aman. Ya. Halo Kak Ica. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Kak ya sudah meluangkan waktunya sama-sama, buat sudah diundang. hadir di podcast Sehat. Kak Ica ini adalah ketua AIMI Kalsel. AIMI itu guys Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Betul. Cabang Kalsel gitu berarti Kak ya? Kalsel. Daerah Kalsel. Iya, betul sekali. Jadi ini Hari Pekan ASI Sedunia ini namanya juga pekan berarti memang dirayakan selama satu minggu. Okay. Betul, satu minggu. Jadi dari setiap tahun itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu kita meramaikan pekan. Kalau kami sih bilangnya pekan menyusui dunia ya, karena memang yang lebih penting itu karena kan pemberian ASI itu bukan sekedar menyusui, itu bukan sekedar memberikan ASI gitu, tapi jadi menyusui itu lebih dari itu gitu. Makanya kalau kami di AIMI lebih suka dengan sebutan Pekan Menyusui Dunia. Pekan Menyusui Dunia teman-teman ya, karena nggak cuma sekedar memberikan ASI aja ya, meningkatkan kan bonding juga banyak macam. Betul, banyak banget. Iya, jadi ingat anak di rumah ya. Bener, bukan ingat sama bapaknya. Bukan. Bukan. Jangan, itu sudah selalu diingat kayaknya. Oke, next nih kayak untuk tahun ini kita temanya ialah berdayakan menyusui, benar ya? Tingkatkan dukungan bagi orang tua pekerja. Betul sekali. Boleh tahu nggak sih Kak makna dari tema ini apa sih? Nah, jadi kan memang kalau untuk Pekan Menyusui Dunia ini setiap tahun kita berbeda-beda ya, berbeda-beda. Terus kemudian jadi ditetapkan memang dari organisasi internasional, itu ada World Breastfeeding Week gitu. Jadi setiap tahun itu temanya berbeda. Nah, untuk tahun ini kebetulan bukan kebetulan sih, memang seingat saya itu ada beberapa kali menyorot tentang ibu pekerja atau orang tua yang bekerja dalam memberikan ASI atau menyusui gitu. Nah, jadinya kita lebih fokus lagi untuk tahun ini bagaimana sih caranya agar ibu yang bekerja pun itu bisa memberikan ASI, bisa menyusui anaknya tanpa ada halangan gitu. Bagaimana cara kita mendukung para orang tua yang bekerja ini agar tetap bisa sukses dalam memberikan ASI untuk anaknya, ASI eksklusif, menyusui eksklusif 6 bulan, terus kemudian sampai akhirnya bisa 2 tahun atau lebih gitu ya. Gitu. Kata Kak Ica tadi kan bagaimana caranya untuk mendukung. Nah, gimana sih Kak, mungkin teman-teman di rumah ataupun sobat sehat di rumah juga pengen tahu dukungan seperti apa sih untuk bisa mendukung orang tua pekerja yang menyusui berarti ya? Ya, betul. Gimana betul nih Kak? Ya, jadi gini, kalau untuk menyukseskan menyusui itu perlu dukungan dari lingkungan. Jadi kan ada kunci keberhasilan menyusui itu ada 2 nih. Jadi untuk ibu ini yang pertama adalah mendapatkan edukasi. Jadi orang tua yang menyusui anaknya. Jadi kenapa disebut orang tua ya? Karena memang ayah itu harus terlibat gitu. Bukan cuma ibu. Iya, jadi dukungan ayah itu juga, kalau ayah mendukung itu hampir 100% berhasil. Justru sebaliknya kalau misalnya tidak didukung akan gagal juga gitu. Nah, jadi keberhasilan menyusui itu yang pertama adalah edukasi, adanya edukasi. Jadi teori-teori tentang menyusui, materi tentang menyusui itu sudah didapatkan oleh ibu sebelum menyusui anaknya gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah dukungan. Nah, ini faktor yang juga sangat menentukan keberhasilan menyusui adalah dukungan. Dukungan ini dari mana saja? Yang pertama adalah dari ayah. Dari ayah anaknya, berarti kan dari suami nih. Nah, bagaimana cara mendukung? Sebenarnya kadang-kadang tuh ya bingung gitu kan, bagaimana sih cara mendukungnya gitu ya. Semangat istri menyusui gitu. Itu salah satu. Mungkin bisa ya, salah satu memberikan semangat. Terus kemudian hal-hal kecil aja, misalnya di rumah itu pasti seneng kan kalau melihat misalnya suami beberes di rumah, atau masak
atau misalnya membelikan makanan, hal-hal kecil seperti Mudahan itu. suami saya juga menonton ya Allah. Jadi Dan hal-hal suami-suami seperti itu, ibu-ibu lain juga ya. Betul. Nah, kemudian ikut kelas menyusui bersama dengan istrinya. Itu Oke. salah satu hal yang mendukung juga. Jadi bagaimana suami bisa mendukung kalau tidak Ada edukasi sebelumnya ya. tidak ada ilmunya, dan itu untuk ayah. Terus kemudian untuk mungkin mertua atau orang tua gitu kan, yang mungkin masih tinggal bersama atau masih sering berkunjung mungkin ya. gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar ibu tidak down ininya semangatnya, terus bagaimana caranya, apa yang kita ucapkan, apa yang harus kita lakukan kepada Ya, ibu agar tetap semangat menyusui. Terus kemudian lingkungan sekitar gitu begitu ya. Jadi bahkan tetangga, atau terus kemudian tetangga, saya jadi ingat sama Rafael tetangga itu. Ya kan, tetangga itu juga karena mungkin kalau budaya kita masih sering berkunjung. Iya, betul. Nah, itu juga mereka harus tahu apa sih yang harus dilakukan gitu. Mereka mendukung misalnya dengan ucapan-ucapan yang positif Iya, gitu ya. Nah, itu saja sudah cukup gitu. Terus kemudian habis itu lingkungan yang lebih luas lagi, misalnya itu bekerja. Nah, jadi di kantor itu bagaimana mendukungnya dengan memberikan misalnya waktu untuk memerah, terus memberikan cuti yang waktunya cukup. Kalau tidak salah kan sekarang masih 3 bulan nih. 3 bulan, betul. Tapi emang 3 bulannya tergantung dari kantor lagi nih. Katanya ada yang 1 bulan sebelum melahirkan, 2 bulan setelah. Ada yang bisa diambil 3 bulan gitu. setelah. Betul, Ada yang 1,5 sebelum, 1,5 bulan sesudah. Itu beda lagi sama yang pekerja kontrak. Iya. Nah, tergantung kontraknya. Itu lebih kasihan lagi. Ada bahkan yang punya pengalaman yang hanya beberapa hari. Ada yang 40 hari malah. Nah, tergantung surat keterangan dokter Ya, gitu. betul. Nah, itu yang memang sebaiknya perlu kita telaah lagi. Makanya kenapa tahun ini mengambil tema tersebut gitu, biar ibu-ibu juga bisa memperjuangkan haknya. Begitu. Selama cuti mereka bisa apa sih namanya, leluasa mungkin ya. Ya. Kalau bahasa sekarang kan memerah tuh pumping ya. Ya, Mungkin bisa lebih betul. leluasa pumping dengan tenang. Ya, dengan jadi kondusif kalau juga ya. hari-hari awal itu memang difokuskan bagaimana agar babynya itu bisa melekat sempurna ke payudaranya, dan itu kan perlu waktu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia baru seminggu, 40 hari belum apa-apa gitu kan, udah Menyerah. maksudnya udah bekerja, Oh, iya, terus kemudian benar-benar. jadi belum selesai, belum benar-benar istilahnya tuh belum iramanya belum dapat gitu kan. Belum Terus mereka menyatu sudah banget ya, lagi ya antara mau menyusui Ya. sama mana mau kerja. Ya. Bahasa Banjarnya jadi camuh nih ya. Betul. Terus itu kan lingkungan kantor, terus kemudian pemerintah juga seperti itu. Mungkin pemerintah juga mendukung itu dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah gitu yang mendukung untuk ibu menyusui, agar menyusuinya tuh dia dilindungin gitu, tidak ada halangan gitu. Memang sudah ada sih, memang PP nomor 33 tahun 2012 tentang ASI khusus ada, dan diharapkan nanti mungkin di Kalsel juga ada perda khusus kah Untuk ibu gitu. menyusui ya. Iya, betul Betul. sekali. Ya, kalau kantor kami sendiri sih alhamdulillah ya sudah diberikan. Nah, adakah ruang menyusui? Nah, itu Ada. salah satu bagaimana Nanti cara boleh main-main mendukungnya. ya. Iya. Nah, cara mendukungnya bagi kantor itu ibu Menyediakan menyusui, ya. ruang laktasi, Ya, ruang laktasi betul ya benar ya. sekali. Ruang Ya, laktasi. untuk Kemudian juga memerah gitu. kemudian juga pasti memberikan waktu buat memerah juga ya saat sambil bekerja. Betul. Mungkin bisa juga kan Betul sekarang udah sekali. praktis ya, ada macam-macam yang tempel sambil kerja bisa gitu kan ya, ada. Sebenarnya ya kalau untuk memerah itu kami menyarankan pertama itu bisa pakai tangan dulu. Oh, gitu. Karena misalnya Yang alat untuk itu permulaan sama sekali kah maksudnya permulaan? enggak ya sampai seterusnya bisa dulu pakai tangan. Kenapa? Karena ada resiko pompa tertinggal, Oh, iya, listrik mati, atau misalnya baterai habis, benar. belum bisa beli. Nah, jadi kalau misalnya bisa pakai tangan itu tidak menjadi masalah Iya, kan betul. gitu. Mau pakai nanti kalau tertinggal tempatnya pakai cup dulu juga bisa gitu kan. Pakai cangkir, pakai gelas yang ada di kantor, yang penting bisa pakai tangan. Nah, terus kemudian memang untungnya memang sekarang teknologi sudah jauh lebih baik. canggih Jadi ya. sudah macam-macam sih. Iya, jadi tergantung dari kenyamanan ibu aja mau seperti apa. Oke, ngomong-ngomong ASI nih Kak ya, mungkin teman-teman di rumah atau calon mami muda, Mahmud dan Pahmud, Oh ya, Papa Huda. ya, benar, Mahmud ya, Mahmud dan Pahmud. Oke, buat Mahmud dan Pahmud di rumah nih mungkin ya
menyambut si calon buah hati yang pertama, mungkin masih rambang mungkin ya, apa sih manfaat utama ASI? Sedangkan kan di saat sekarang sedang gencar-gencarnya promosi tentang susu formula. Iya, betul. Mungkin pastinya kita pengen lebih tahu dong edukasi manfaat ASI ini loh, gimana nih? Kenapa disuruh menyusui gitu ya, padahal kayaknya bisa aja pakai susu formula gitu. Nah, itu balik lagi memang kepada keputusan orang tua ya untuk memberikan yang terbaik buat buah hatinya, tapi sebelum memutuskan mau menyusui atau mau pakai susu formula, itu sebaiknya kita tahu terlebih dahulu keuntungan sama kerugiannya atau ada resikonya nggak nih gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat satu-satu, kalau untuk menyusui tentu tidak ada kerugiannya. Apa coba kerugiannya? Nggak ada kan. Jadi tidak ada resikonya, tidak ada kerugiannya. Terus kemudian keuntungannya apa? Banyak. Keuntungannya banyak sekali. Bagi ibu ada, bagi si bayinya tentu saja gitu bagi kan. Ekonomi juga bagi ada ya. ekonomi juga ada tentu. Bagi ayah juga pasti akan senang kalau menyusui gitu. Betul. Karena kan jadi hemat pengeluaran. Nah, kalau untuk bayinya tentu saja dia akan mendapatkan energi yang dipenuhi oleh ASI. Semua energi dari 0 sampai 6 bulan itu semua energi, semua gizi itu bisa dipenuhi oleh ASI saja. Itu namanya menyusui eksklusif selama 6 bulan. Nah, terus kemudian mengurangi resiko-resiko tadi misalnya resiko infeksi pernapasan, resiko kayak obesitas gitu ya, resiko-resiko penyakit. Terus kemudian dari IQ-nya juga lebih, secara penelitian IQ-nya jauh lebih cerdas dibandingkan bayi yang tidak disusui. Terus kemudian bayi yang disusui juga secara mental dia bisa biasanya lebih tenang karena dia kalau menyusui itu sama ibunya, kan dia dipeluk tuh, kalau sering dipeluk gitu ya? Bondingnya ada. Terus kemudian akhirnya dia tumbuh menjadi pribadi yang merasa aman gitu, merasa nyaman. Jadi akhirnya dia percaya diri dengan menyusui itu. Makanya tadi kenapa kita bilang di awal bahwa menyusui itu tidak sekedar memberikan ASI gitu, ada faktor-faktor lain di situ. Jadi bondingnya itu yang tidak didapatkan ketika bayi diberi susu formula. Terus kemudian kan juga itu keuntungannya ASI, dan ASI itu sebenarnya praktis loh. Jadi kalau misalnya susah nih nggak bisa dibawa kemana-mana, mau nyusu terus gitu kan, padahal bisa di rumah juga bisa di rumah, bisa diperah gitu kan, buat ibu bekerja juga bisa gitu kan. Nah itu jadi bagaimana cara triknya aja, bagaimana kita menyikapi trik-triknya aja yang kita bisa terapkan nanti gitu, kalau untuk bisa meninggalkan bayi gitu ya. Nah terus kemudian dan mesti tahu juga bahwa susu formula itu juga ada resikonya. Nah ini yang harusnya sebenarnya disampaikan ke orang tua bahwa resikonya tuh ada, dan ini bukan kata Aini ya, tapi secara penelitian. Jadi secara penelitian bahwa memang ada resiko-resikonya, itu meningkatkan infeksi saluran pernapasan, meningkatkan resiko diabetes gitu ya, kemudian meningkatkan ada penyakit mentalnya juga. Jadi banyak, jadi ibu harus mencari tahu dulu, bapak dan ibu nih, ayah bunda, sobat sehat, jadi harus mencari tahu dulu apa sih gitu kan keuntungannya, apa sih kerugiannya, apa sih resikonya. Nah setelah itu baru memutuskan ya. Apakah mau full menyusui atau mau pakai susu formula karena gitu ya? Karena apapun keputusan itu kan terserah pada orang tua ya. Jadi tapi yang penting itu sebelum memutuskan sudah mendapatkan dulu secara menyeluruh informasinya, betul sekali. Oke, tadi juga Kak Ica bilang kita juga perlu tahu trik nih ya, gimana untuk bisa menyimpan ASI ataupun trik-trik lainnya selama si ibu menyusui ini bekerja. Seperti apa nih Kak trik tersebut? Jadi di AIMI itu kita ada punya kelas menyusui khusus nih, kelas menyusui khusus membahas untuk tips buat ibu bekerja gitu kan. Jadi bagaimana caranya agar bisa sukses menyusui walaupun ibunya kembali bekerja gitu ya. Jadi memang untuk ibu bekerja atau orang tua yang bekerja gitu ya, memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu dari sejak hamil kepada lingkungannya gitu. Nah itu tips yang pertama itu. Jadi komunikasikan kepada lingkungan bahwa saya ini akan menyusui nih. Jadi sepertinya saya akan minta waktu misalnya untuk memerah setiap misalnya jam sekian selama beberapa menit gitu ya. Nah itu komunikasikan terlebih dahulu. Terus kemudian habis itu untuk ibu bekerja bisa diperah. Jadi tidak hanya untuk ibu bekerja sih. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin aktif di luar rumah
ini juga bisa. Punya ada kegiatan luar. Iya, mungkin kegiatan luar yang tidak bisa membawa anaknya itu bisa. Tapi kalau misalnya memang bisa membawa anaknya, kenapa tidak gitu ya? Banyak kan kita lihat anggota parlemen pun di luar negeri ada yang membawa anaknya ketika lagi rapat gitu ya. Nah itu juga harusnya hal-hal seperti itu menjadi hal yang biasa di lingkungan kita gitu ya. Nggak apa-apa diajakin aja. Jadi memang harusnya di tempat kerja itu juga baby friendly juga sih sebenarnya. Memperbolehkan gitu ya, untuk membawa anak ya. Kalau misalnya memang ada situasi tertentu atau bahkan misalnya di kantor itu disediakan memang ada tempat khusus gitu ya. Tempat khusus mungkin untuk anaknya dari 0 sampai 1 tahun boleh di sini misalnya bawa pengasuhnya sendiri, jadi ibunya bisa gampang bolak-balik. Nah, ibu kalau misalnya memang tidak tersedia fasilitas itu, ibu bisa memerah ASI-nya, terus kemudian menyimpan di kulkas, terus atau menyimpan di freezer, di freezer. Tergantung sih. Nah, yang paling bagus memang ASI itu adalah ASI yang paling segar. Jadi bukan yang lama. Iya betul. Wah sudah mencari tahu pasti. Ibu bekerja ya soalnya. Saya bekerja dan saya pernah konsul di Aimika. Iya, jadi memang diperah terus kemudian dan harus rutin kan, diusahakan rutin, diperah, tidak boleh men-skip schedule-nya. Jadi misalnya nih kita di kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore, jadi usahakan setiap 2 jam sekali itu kita memerah dari 10 sampai 15 menit misalnya. Yang penting itu adalah seringnya, frekuensinya. Jadi bukannya lamanya memerah, yang penting itu frekuensinya sering, tapi memerahnya paling 10 sampai 15 menit atau 20 menit lah gitu. Tapi jangan sampai jadwal itu di skip gitu. Jadi kita harus membiasakan diri kita. Nantinya lama-kelamaan tubuh akan terbiasa bahwa ketika jam-jam tersebut juga akhirnya banyak. Karena kan jadi prinsipnya ASI itu kan semakin banyak dikeluarkan akan semakin banyak produksinya gitu. Nah, kalau kita terus-terusan memerah, otomatis juga akan semakin banyak produksinya dan itu tetap harus jadwalnya tetap harus dijaga gitu. Karena apa? Ketika payudara itu sudah penuh, kalau keseringan penuh, kalau jero orang Banjar apa mangkar itu malah justru tidak bagus. Tidak bagus ya, Kak? Tidak bagus. Karena kan padahal banyak yang bilang nih kalau mangkar nih banyak asinya gitu. Kenapa kada mangkar gitu? Saya kemarin salah prinsip gitu juga waktu awal cuti kerja. Jadi biasanya nih ada yang datang, kenapa kada mangkar susunya? Ini asinya kurang. Padahal justru kalau mangkar itu harusnya dihindari. Jadi payudara penuh harus dihindari. Berarti kalau payudara penuh, berarti itu namanya manajemen laktasinya itu belum bagus. Ya, jadi mestinya sebelum penuh itu sudah harus dikeluarkan. Dikosongkan ya. Harus sering dikosongkan. Nah, kalau misalnya sering mangkar, sering penuh, berarti itu tidak dikosongkan dengan optimal. Justru nanti ada yang namanya zat inhibitor di situ. Zat inhibitor itu yang membaca di tubuh ini nih nggak pernah dikeluarin nih, berarti kita harus ngurangin produksi. Ya, kayak ada punya pikiran sendiri nih ya, di jadi PD harus ini ngurangin ya. produksi. Jadi kita ibaratkan kayak di pabrik misalnya. Nah, kalau misalnya di gudangnya penuh, produksinya pasti akan mengurangi produksi. Stop nih, perlambat dulu di gudang penuh, nggak keluar. Nah, tapi kalau misalnya di gudangnya itu selalu hampir kosong, produksi pasti akan terus digenjot kan. Nah, sama prinsip ASI juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sering keluarkan, otomatis akan lebih banyak gitu, produksi akan banyak. Terus kemudian itu tipsnya buat ibu bekerja. Terus kemudian juga di rumah juga usahakan sebelum bekerja bayinya disusui dulu. Terus kemudian baru ibunya siap-siap gitu ya, misalnya bangun tidur gitu ya, baru bangun disusuin dulu. Terus habis itu baru siap-siap sebelum ke kantor. Ini dulu disusuin lagi, terus kemudian hasil perahan yang mungkin yang tadi malam, yang kemarin, nah itu yang nanti diberikan buat siang. Nah kalau misalnya memungkinkan, mungkin kalau misalnya di Banjarmasin masih memungkinkan untuk bolak-balik mungkin ada yang memungkinkan atau yang antar ASI perah. Nah itu jadi usahakan memang ASI perah yang hari itu juga yang diberikan kepada bayi. Tapi kalau misalnya toh ternyata tidak ada, nggak apa-apa yang stok yang ada di kulkas diberikan gitu. Kak ya. Terus kemudian ada lagi tipsnya nih terakhir, dan memberikan memberikan ASI perah itu jangan menggunakan DOT. Oh iya. Ya, jangan menggunakan DOT. Aduh gimana dong ya, terus kan pasti mikir nih mama yang gak mau rempong termasuk saya. Gimana? Nah, ternyata bisa loh sebenarnya bayi itu minum dari gelas kecil.
dari gelas kecil, dari pipet, dari spet gitu ya, dari suntikan itu gitu ya, terus dari sendok gitu, itu bisa kalau misalnya mau kita mau ajarkan itu telaten bisa akan bisa. Jadi karena DOT itu ada resikonya, ada resikonya yang paling sering Aimi temuin itu yang sering konseling nih, yang sering konseling masalahnya adalah bingung puting. Bayinya udah tidak mau menyusu lagi, produksi ASI menurun, dan yang paling utama ini adalah penjahatnya apa? DOT. Jadi gara-gara DOT. Ya, apalagi sekarang DOT macam-macam, ada yang sudah menyerupai puting, ya makin bingung puting lagi ya si bayinya. Iya, nah sebenarnya ya kalau misalnya dibilang gini nih, menyerupai puting ibu katanya, ibu yang mana? Ibu yang mana? Ibu yang mana? Iya, coba sobat sehat ibu-ibu coba dicek sendiri, putingnya berbeda-beda loh, nggak ada yang sama. Jadi kalau misalnya mereka mengklaim mirip puting ibu siapa ini? Iya kan? Gitu. Terus nih Kak, untuk penyimpanannya sendiri nih Kak ya, tadi tuh ada bisa disimpan di freezer, lebih baik berarti kayak misalnya ada kulkas di tempat kerja, berarti kita langsung naikin ke freezer aja gitu Kah? Enggak, jadi gini, kalau misalnya setelah kita memerah kan, ini kalau kita posisinya di kantor nih ya, di kantor, jadi setelah kita memerah dimasukin ke dalam cooler bag. Di dalam cooler bag, tergantung sih cooler bagnya tahan berapa lama, dan kita juga harus menghitung berapa lama kita di kantor, berapa lama tahannya cooler bag ini ya. Biasanya cooler bag itu bisa tergantung cooler bagnya sih, bisa ada 6 jam mungkin ya. Besar kecil segala S-bag-nya Kak ya. Nah, jadi dari kalau sudah di dalam cooler bag, bagus lagi memang kalau di kantor ada kulkas. Jadi setelah diperah, dimasukin ke kulkas yang bawah ya. Chiller ya yang bawah. Nah, sudah dingin baru dimasukkan ke freezer. Nah, jangan langsung, tidak boleh ada lonjakan suhu atau nanti penurunan suhu yang tiba-tiba drastis gitu ya. Drastis, betul sekali. Jadi harus seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada kulkas, berarti dalam cooler bag. Setelah dalam cooler bag ini kita bawa pulang ke rumah, masukin dulu ke dalam kulkas. Kalau misalnya, ya kulkas biasa. Kalau misalnya mau buat besok kan tinggal nggak usah dimasukin freezer. Tinggal keluar aja lagi ya. Tinggal besok keluar ya. Tapi kalau misalnya ada lebihan nih, mau stok, ya nggak apa-apa, sudah dinginkan dulu di chiller, baru nanti dimasukin ke freezer. Iya, betul. Oh, apalagi kayak, udah dikodein, sudah waktu mau habis. Padahal ini seru banget kayak, lagi seru banget. Ini nggak ada habisnya sebenarnya kalau masalah ibu-ibu, apalagi ibu menyusui baru-baru seperti saya. Oke, harapan kakak sendiri apa sih Kak di hari pekan menyusui sedunia ya? Oke, harapannya kita sama-sama gitu ya, seluruh elemen masyarakat gitu, dari organisasi seperti Aimi, terus kemudian tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, kemudian pemerintah seperti Dinas Kesehatan Provinsi, ini salah satunya dengan mendukung ini dengan ada podcast ini gitu. Nah, diharapkan kita saling bahu-membahu lah, kita saling bekerja sama bagaimana caranya agar angka menyusui itu meningkat, sehingga stunting pun akan menurunkan. Ini kan yang dijadikan yang sekarang ini stunting gitu. Nah, itu salah satunya adalah dengan menyusui. Jadi kan dari hulu sampai hilir, dari ibu hamilnya gitu ya, diberikan makanan diedukasi, diberikan makanan yang bergizi, terus kemudian baru habis itu bayinya disusui. Nah, ini menyusui ini juga salah satu faktor yang penting juga untuk menurunkan stunting. Jadi mari kita saling bahu-membahu seluruh elemen masyarakat untuk mendukung ibu menyusui. Oke guys, itu dia harapan dari Kak Ica di hari pekan menyusui sedunia ini. Oke guys, aku juga mau kasih tahu kalian kalau Aimi itu bisa diundang Kak ya dalam rangka Hari Pekan ASI Sedunia ini ke kantor ya, dari selama bulan Agustus ini ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin di SKPD ataupun kantor ataupun instansi lainnya punya teman-teman banyak nih rombongan busui-busui gitu kan ya, pengen tahu ilmu menyusui ataupun pengen konsul-konsul tentang menyusui, kalian bisa aja langsung hubungi Aimi Kalsel, Instagramnya itu @aimi_kalsel, benar Kak ya? Kapal mantep. Oke deh, itu dia podcast kita hari ini, podcast sehat tentang Hari Pekan ASI Sedunia tahun 2023. Kak Ica, terima kasih banyak atas informasinya pada hari ini. Oh ya guys, sebelum penutupan mau ngasih tahu juga buat ini pengalaman pribadi ya, share sedikit.
buat mama-mama baru yang mungkin lagi asik cari perintilan buat anaknya, jangan lupa juga cari informasi tentang menyusui, karena menyusui tidak sekedar menemplok aja Kak ya, ternyata ilmunya lebih dalam sekedar menempelkan pengalaman pribadi, rada-rada berair mata juga kalau mengingatnya. Oke deh guys, itu aja sih informasinya dari kita pada hari ini di Hari Pekan ASI sedunia. Oke deh, semoga informasi pada hari ini bermanfaat buat Pahmud, Mahmud, Nehmud, Kahmud. Banyak banget ya muda-muda berarti ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.